pakan alternatif tanpa pakan pabrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Nur, atau ternak menggunakan segala lahan yang selalu menggunakan pakan alternatif dari limbah. Kali ini kita akan meracik pakan untuk ternak ayam dan entok kita. Ada 4 macam jenis pakan alternatif yang akan kita ramu di pagi hari ini. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komennya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-temanku semuanya tidak ketinggalan info-info tentang pakan-pakan alternatif setiap harinya dari limbah yang kita dapat. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara meramu pakan alternatif tanpa pakan pabrikan sehingga ayam kita menjadi gemuk dan sehat. Yang pertama bahannya adalah tentu dari limbah rumah makan, nasi yang sudah kita bersihkan atau kita cuci. Kita ambil nasinya saja, untuk tulang belulangnya, ikannya kita kasihkan ke entok. Kemudian bahan selanjutnya adalah fermentasi dari tepung penggorengan ayam Kentucky, karena dari limbah rumah makan ayam Kentucky itu kita dapat limbahnya, yaitu tepungnya yang kita fermentasi. Kemudian selanjutnya adalah sayuran. Karena kita hari ini tidak mendapatkan sayuran yang fresh, yang segar ya, kosong, maka kita menggunakan sayuran yang kita simpan, yaitu dengan cara silase. Untuk cara silasenya sudah ada video sebelumnya. Ini adalah sayuran yang kita awetkan atau kita silase tanpa difermentasi ya. Ini kemarin ada sayuran bayam, sawi, kubis, dan macam-macam. Ini yang kemudian bahannya yang sangat penting adalah dari dedak bekatul halus yang wajib kita punya ya, karena fungsinya di peternakan kita ini sangat penting untuk campuran pakan ini agar pakan nanti tidak basah, karena kita menggunakan sistem pakan yang agak kering atau mawur ya. Terus untuk fermentasi juga kita menggunakan dedak bekatul ini. Untuk silase sayuran yang kita simpan ini juga menggunakan dedak bekatul. Jadi sangat penting di peternakan kita dedak bekatul ini. Tapi di sini harganya murah, sekitar 3.000 saja. Jadi dari berbagai macam pakan alternatif yang kita berikan untuk ternak-ternak kita itu gratis, tidak beli, hanya dedak bekatul saja yang kita membelinya. Ini pun murah, harganya cuma 3.000. Jadi sangat hemat, sangat murah biaya di peternakan kita dengan menggunakan pakan-pakan alternatif dari limbah. Jadi teman-temanku semuanya mulai berusaha untuk mencari pakan-pakan alternatif yang ada di sekitar kita, seperti limbah dari toko sayuran, toko buah, rumah makan, rumah sakit, atau pasar, atau bahkan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, seperti daun ketela, daun pepaya, kangkung, bayam, dan lain-lain. Itu bisa kita manfaatkan. Asal untuk campuran pakan-pakan alternatif itu harus bermacam-macam, jangan hanya sayuran saja. Jadi harus ada limbah dari sisa nasi yang di situ banyak nutrisinya, karena itu olahan. Jadi vitamin nutrisinya tentu akan banyak karena itu masakan olahan. Dan juga ada sayuran, ada dedak, ada tepung fermentasi. Ini sangat bagus juga untuk ternak-ternak kita. Tapi dalam pencampurannya kita juga harus seimbang, jadi tidak banyak. Ini seperti ini, karena nasinya ini hanya setengah tong, kita menggunakan fermentasi ini juga setengah. Ini sayurannya juga setengah. Nanti untuk dedak bekatulnya ini kita kira-kira ya, ini ukurannya dedak bekatul kita kira-kira agar pencampurannya nanti tidak basah. Yang penting tidak basah saja. Langsung saja kita tuang. Yang pertama itu dedak bekatul, agar campuran pakan kita ini tidak basah ya, karena kita menggunakan sistem pakan yang agak kering. Jadi ini sudah kita cuci, makanya basah dia. Tapi dengan dedak bekatul ini nanti menjadi tidak terlalu basah ya. Fungsinya apa pakan yang tidak basah adalah tidak busuk kalau tidak habis dimakan. Biasanya kita membuat pakan itu sekali makan langsung, nanti tidak habis, bisa untuk pakan besoknya.
Itulah kenapa kita selalu menggunakan pakan yang agak kering agar awet atau tidak basi atau busuk kalau tidak habis. Jadi untuk dedak bekatulnya tidak ada ukurannya, tergantung dari bahan yang kita campur ya. Kalau kadar airnya tinggi mungkin dedak bekatulnya agak banyak, kalau kadar airnya sedikit dedak bekatulnya sedikit. Ini tadi agak basah ya, jadi agak tambah dedak bekatulnya. Tapi walaupun begitu dedak bekatul ini juga bisa menjadi pakan ya, walaupun campuran tapi ya tetap jadi pakan, karena hampir semua peternak itu menggunakan dedak bekatul. Itulah manfaatnya dedak bekatul, sangat bagus untuk peternakan. Makanya kita wajib mempunyai dedak bekatul karena sangat penting di peternakan kita. Tapi dengan biaya yang murah, hanya beli dedak bekatul saja, tentu biaya produksi dari ayam kita menjadi ringan tanpa beli pakan pabrikan. Ini kemudian sayuran, kita tuang sayuran yang kita simpan ya, karena kemarin kita dapat sayuran banyak sehingga tidak habis untuk pakan sehari, makanya kita simpan. Ini kita juga kira-kira tidak terlalu banyak, yang penting pencampurannya itu sudah sesuai. Kemudian kita taburi dengan ini fermentasi dari limbah tepung ayam Kentucky, penggorengan ayam Kentucky ya. Ini kita campur semuanya sampai merata. Kalau nanti ini kiranya kurang mamel atau masih terlalu basah, ya kita tambahin dengan dedak bekatul lagi. Ya, ini sudah rata, beginilah hasilnya yang biasa kita pakai untuk kasih pakan ayam-ayam kita. Pakannya mawur ya, mawur tidak basah atau tidak lengket, jadi ini aman, walaupun tidak habis dalam sehari ini bisa dikasihkan besok hari juga tidak busuk karena tidak basah. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman para peternak semuanya. Usahakan untuk bisa memanfaatkan limbah atau tumbuhan di pekarangan kita untuk mengurangi biaya dari produksi pakan ayam kita, karena biaya yang tertinggi dalam produksi ayam adalah pada pakannya. Jika kita bisa mengolah, meminimalisir pengeluaran pada pakan, tentu keuntungan akan semakin meningkat. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, semoga selalu dalam kesehatan, keselamatan, diberi kelancaran segala urusannya di hari ini, dan dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal berkah manfaat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.